Halo Sobat Dixon dimanapun kalian berada. Semoga pada sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, Bang Dixon hadir dan bakalan nemenin kegabutan kalian dengan bawain sebuah alur cerita film yang dijamin asik buat ditonton. Diperankan oleh abang saya yang ganteng yaitu Dwayne Johnson alias The Rock. Film Walking Tall rilisan tahun 2004 ini bercerita mengenai seorang pensiunan militer angkatan darat yang pulang kampung di masa pensiunnya. Akan tetapi, dia diganggu oleh seorang mafia yang berusaha membuat dia celaka. Seperti biasa, tulang rusuk adanya di dada. Yuk kita masuk ke ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan sesosok pria gagah otot kawat tulang besi yang bebenguknya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Rupanya, pria veteran pasukan khusus Angkatan Darat Amerika ini bernama Chris yang kini sedang OTW pulang ke kampung halamannya setelah sekian lama bertugas. Sesampainya di rumah, dia pun bertemu dengan saudara perempuan yang sekarang menjadi paramedis. Dia lalu diberi pelukan hangat oleh kedua orang tuanya. Malam harinya, mereka pun makan bersama. Di acara itu, Chris mengatakan jika dirinya yang kini udah pensiun berencana untuk mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Terdapat juga ponakan kesayangannya bernama Pete yang masih anak sekolahan. Keesokan harinya, dia kedatangan tamu yang tak lain teman semasa SMA-nya dulu yaitu Ray yang kemudian mengajaknya join bareng untuk main football bersama kawan-kawan SMA-nya yang lain. Dengan senang hati, Chris pun menerima ajakan Ray itu sekaligus reuni dan nostalgia masa-masa badung mereka di sekolah dulu. Benar saja, banyak dari teman-teman Chris datang di acara itu termasuk si anak tajir bernama Jay Hamilton. Diketahui pula jika si Jay ini punya perusahaan kayu lokal dan beberapa usaha lain di bidang perjudian duniawi alias kasino. Di sepanjang pertandingan yang ketat dan lebih menjurus ke keras itu, mereka semua bersenang-senang. Ya, meskipun seringkali Chris diincar oleh pemain lain yaitu Booth, hingga membuat kakinya sedikit cedera. Meskipun demikian, Chris tampil pusing dan lanjut bermain. Di sela-sela pertandingan itu juga, Pete rupanya menonton pertandingan itu sama kawan-kawan bergajulnya yang sering ngelinting cuy. Maka dari itu, seusai pertandingan, Chris mengingatkan Pete agar ia bergaul dengan orang-orang yang lebih baik demi masa depannya. Setelahnya, Jay yang hendak pulang kemudian mengajak Chris dan kawan-kawan yang lain agar datang ke kasinonya malam nanti untuk bersenang-senang. Singkat cerita, malam pun poek. Chris bersama rekannya yang lain kini tiba di kasino Jay. Di sana mereka diberi treatment khusus bak raja. Mereka pun menikmati suasana beserta pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Mr. Hamilton would like to invite you to the VIP lounge. Hingga ketika Chris sampai di tempat Ray bermain, dia melihat salah satu bandar yang ketahuan main curang dengan menyelipkan dadu di tangannya. Lalu terjadilah perselisihan yang membuat pihak keamanan datang dan Chris pun dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana, para petugas keamanan termasuk Bud melakukan hal tak terpuji, di mana mereka dengan seenak jidat melukai Chris dengan senjata tajam dan setelah puas, Chris pun diterlantarkan di tengah jalan seorang diri. Chris tengah berada di ruang UGD, salah satu rumah sakit daerah tersebut. Luka yang diderita Chris cukup parah yang membuatnya kini tak bisa bergerak dengan bebas. Setelah dirawat beberapa hari, Chris lantas dibawa pulang oleh kedua orang tuanya dan lanjut dirawat di rumah. Hari demi hari pun berlalu dan keadaan Chris kini telah berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Jay datang dan polosnya meminta maaf atas apapun yang dilakukan anak buahnya kepada Chris tempo hari. Maka dari itu, untuk menebusnya, Jay menawarkan Chris segepok uang dan posisi kepala keamanan di kasino miliknya yang dengan tegas ditolak oleh Chris. Chris, I want to make you head of security. What do you say? Dia bahkan berencana untuk melaporkan semua kejadian yang dialaminya itu pada pihak kepolisian. Tak ingin buang-buang waktu, Chris segera pergi ke kantor polisi dan berdiskusi mengenai kasusnya dengan sheriff bernama Watkins.
Yang dimana si Watkins bilang jika kasusnya itu telah ditutup karena tidak ada bukti yang cukup untuk menjerat para pelaku yang telah dilaporkan Chris. Watkins menambahkan jika pada dasarnya Jay beserta para anak buahnya bisa dibilang kebal hukum lantaran kasinonya merupakan satu-satunya sumber pendapatan kota dan oleh karena itu terlalu beresiko bagi mereka untuk mengusik Jay. Mendengar hal tersebut, Chris malah bersemangat dan membulatkan tekadnya untuk mengungkap kejahatan Jay dan kawan-kawan meskipun tanpa bantuan dari pihak kepolisian. Keesokan harinya, salah satu teman cewek SMA Chris yang bernama Danny datang mengunjungi Chris. Rupanya si Danny ini merupakan cinta lama Chris ketika sekolah dulu. Mereka jalan-jalan sebentar bersama berbincang-bincang mengenai keadaan kota mereka dulu dan sekarang. Di perbincangan itu, Danny nyeletuk dan menyarankan Chris untuk daftar Pilkaser alias pemilih kepala sheriff yang sebentar lagi akan dihelat. Rupanya, Danny yakin jika Chris yang memimpin pihak kepolisian maka kota mereka akan jauh lebih aman dan damai. Sekembalinya Chris ke rumah, ia dikejutkan dengan kabar Pete yang tengah overdosis obat dan kini keadaannya kritis. Ia pun segera pergi ke tempat kejadian di mana sang adik memberitahukan bahwa kini keadaan Pete sudah membaik, di mana diketahui fakta jika mereka selama ini mendapatkan pasokan narkoboy dari Booth. Tanpa pikir panjang, Chris kembali ke rumah untuk membawa perkakas dan setelahnya langsung pergi lagi ke kasino dan mengabaikan peringatan dari orang tuanya agar tak membuat keributan. Singkat cerita, ia pun sampai di kasino dan hanya bermodalkan sebatang kayu mahoni dan kepalan tangan segede bola voli. Dia menghajar seisi anak buah Jay satu persatu sampai suren. Tetapi, sesaat dia keluar dari sana, Chris ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan perlakuan tidak menyenangkan dan penyerangan secara membabi bagong. Karenanya, dia menyewa pengacara untuk membelanya di persidangan. Sejumlah saksi pun dihadirkan ke persidangan tersebut. Yang anehnya, semua kesaksian tersebut memberatkan posisi Chris dan dari sana, Chris menyadari jika semua saksi dan beberapa hakim rupanya telah disogok oleh Jay, termasuk pengacaranya yang hanya pelangap-pelongot tanpa melakukan pembelaan apapun untuk Chris. Chris lantas melakukan improvisasi ala militer dan berpidato di depan umum dengan mengingatkan juri dan para hadirin di ruangan sidang tentang betapa aman dan damainya kota ketika zaman dahulu yang begitu berbeda dengan sekarang. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai sheriff dengan janji untuk memberantas korupsi di kota tersebut sampai ke akar-akarnya karena dia tak ingin apa yang dialaminya terulang kembali pada orang lain. Semua orang pun terdiam setelah melihat bekas luka yang dialami Chris sebelumnya hingga hakim kemudian menyatakan jika Chris tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan. Seluruh kota sangat gembira dan semua orang mulai berteriak dan mendukung Chris untuk menjadi sheriff. Singkat cerita, setelah terpilih dan bersiap untuk hari pertamanya sebagai sheriff, dia kemudian naik ke truk sheriff barunya dan menuju ke kantor polisi. Hal pertama yang dia lakukan sebagai sheriff tak lain adalah memecat para polisi korup termasuk Watkins dan seluruh jajarannya. You're all fired. Untuk mengisi posisi yang kosong itu, Chris mengajak Ray untuk bergabung di satuan kepolisian di bawah komandonya. Pada awalnya Ray menolak karena kecanduan pada narkoboy. Namun Chris memberitahunya bahwa inilah alasan mengapa dia membutuhkan bantuan Ray di mana dia ingin membongkar kerajaan ilegal Jay dan dia membutuhkan pasukan yang berdedikasi, jujur, pintar, kerja cepat, dan rajin menabung seperti Ray. So let's go get the factory. I need you to take me to drug school. Ray pun akhirnya setuju dan mereka berdua menghancurkan bisnis ilegal yang dibangun Jay satu persatu. Sekarang mereka hanya perlu mencari pemasok sekaligus pabrik tempat produksi massal narkoboy yang telah beredar di kota. Mereka pun mengintai gerak-gerik Booth yang diindikasi punya keterkaitan dengan pemasok. You're sure you're not carrying anything? Setelah didapat bukti yang cukup, Booth pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Ray dan Chris. Booth lanjut interogasi mengenai informasi pemasok dan pabrik. Akan tetapi, Booth bungkam dan tak mau membocorkan informasi apapun. Maka dari itu, untuk membuatnya bicara, Chris memutuskan untuk membongkar truk pick-up kesayangan Booth di depan matanya. Namun, caranya itu rupanya tak membuahkan hasil apapun.
not just me. Actually, there's a whole lot of people. Menyadari situasi dan kondisi di kota sudah tidak produktif, Chris memberikan ayahnya senapan untuk berjaga-jaga di rumah. Chris juga menyuruh Ray untuk mengawasi rumahnya karena dia yakin jika Jay tidak akan mengincar keluarganya. I'm gonna stay here with him tonight. I need you to look after my parents, please. Keesokan harinya, Danny datang ke kantor polisi. Di sini, Chris sangat senang mengetahui jika Danny kini telah tobat dan berhenti dari pekerjaan malamnya. Hal tersebut juga menjadi awal dari gelora cinta lama yang bersemi kembali di antara keduanya. Dan kalian semua tahulah yang selanjutnya terjadi. Di tengah kegacoran ajul gedang mereka, Chris dan Danny dikejutkan dengan kedatangan Watkins dan anak buahnya yang gak ada angin, gak ada hujan, membredeli kantor polisi dengan tembakan. Rupanya Watkins dan kawan-kawan masih dendam atas perlakuan Chris yang telah memecat mereka sebelumnya. Who needs to step away from the vehicle now, Vaughn? Chris kemudian menyuruh Danny bersembunyi di lantai bawah dan memberinya pistol untuk menjaga diri. Sementara dia kemudian mendekati Bud dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, di mana ia memaksanya untuk membocorkan rincian mengenai pabrik ilegal J. Dengan terpaksa, Bud membocorkan informasi di mana narkoba yang selama ini beredar dan diproduksi di sebuah pabrik kayu tua yang telah lama terbengkalai. It's at the mill, okay? It's at the mill. Now get me out of here. Sebelum ia menyelesaikan pembicaraannya, Bud terlebih dahulu tertembak dan mati tanpa sempat Chris selamatkan. Posisi Chris semakin sulit, di mana Watkins dan pasukannya semakin menggila. Namun, berkat pengalamannya di Angkatan Darat dulu, dia bisa membalikan keadaan dan menghabisi Watkins beserta anak buahnya. Di sisi lain, anak buah Jay kini telah menyerang keluarga Chris. Namun Ray muncul di tempat kejadian dan dengan bantuan ayahnya dan Pete, mereka mampu bertahan di tengah sergapan itu hingga Chris pun datang dan semua berhasil ia selamatkan. Chris kemudian pergi ke pabrik tua untuk menangkap Jay yang tengah bersembunyi. Tapi di sini, Chris malah terkena jebakan yang telah dipersiapkan Jay, di mana Chris digantung dan dihajar Jay dengan sebuah pipa besi. Kemudian, yang bikin menarik, mereka berdua berjatuhan bersama. Pertarungan terus berlanjut hingga Jay mendorong Chris dan membuat kakinya terluka. Chris pun melarikan diri ke hutan di sekitar tempat itu, yang kemudian oleh Jay sembari membawa kapak naga geni 212 di tangannya. Sambil sembunyi, Chris menyetel kembali tulangnya yang terkiril sehingga memungkinkannya untuk menghadapi serangan Jay, dan ia pun terlibat dalam pertarungan yang sengit yang berakhir dengan Chris yang berhasil mengalahkan Jay dengan bantuan popongkol alias kayu. Setelah semuanya berakhir, Chris dibantu Ray menutup seluruh usaha ilegal Jay termasuk kasino yang selama ini menjadi satu-satunya sumber pendapatan kota. Dan sebagai penggantinya, Chris membangun ulang pabrik kayu yang telah lama tutup sehingga lapangan kerja baru terbuka bagi seluruh penduduk kota. Dan film pun tamat. Ok, sampai di sini dulu cerita film Walking Tall. Bagi antum-antum yang mau request film buat didongengin, boleh banget ya. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Terima kasih bagi yang terus dukung channel ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, Bang Dison pamit dan adios.